Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik hadirin jemaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman seperti sekarang, di mana tentu manusia dalam setiap hal menginginkan sesuatu yang benar, sesuatu yang valid, sesuatu yang hakiki, nyata, yang semua itu memerlukan pembuktian-pembuktian. Terkadang seorang harus melakukan penelaahan yang panjang terhadap satu masalah untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari mulai kasus-kasus biasa sampai kasus-kasus hukum, terkadang panjang pembahasannya. Nah, tentu yang lebih penting adalah bagaimana kita di dalam beragama. Tentu sudah kita maklumi bahwa yang namanya perbedaan pendapat, yang namanya sesuatu yang sebagian orang melakukannya, sebagian lain tidak. Ini bagi kita orang-orang yang di zaman modern ini, maka sikap mental seperti tadi di awal perlu juga dikedepankan. Ya. Mencari bukti sebetulnya mana yang benar di antara yang ada. Nah, maka di antara hal yang paling mudah dilakukan oleh orang yang awam seperti kita adalah minimal menelaah kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada banyak tempat, termasuk kita yang tidak mempunyai kitab hadis. Sekarang ada Mbah Google ya. Meskipun tidak sangat disarankan, tapi minimal itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada orang berkata ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada hadisnya, ya coba dicari di Google, ada nggak hadisnya? Atau seperti apa? Ini dulu memang kita lakukan, tetapi belakangan ketahuan katanya hadisnya dhaif atau palsu. Ya dicek aja, ya seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dapat ya, kemungkinan akan menyimpulkan sendiri atau akan terus bertanya sampai perkaranya selesai. Ya. Nah, kemudian juga nanti kita akan terkadang kalau sudah menemukan sesuatu, tiba-tiba harus berlawanan dengan orang lain yang selama ini kita anggap guru atau selama ini kita anggap kiai. Ya. Setelah saya baca hadis ternyata seperti ini. Sedangkan kiai di kampung saya nyuruhnya begini. Nanti ada pergolakan batin. Ini saya ngikut hadis Nabi apa ngikut Pak Kiai saya? Ya, seperti itu. Maka tentu alhamdulillah kalau kemudian segala sesuatu yang kita lakukan telah berdasar kepada yang semestinya, yaitu di antara yang lebih utama adalah Al-Quran, yang kemudian tidak mungkin tidak kita akan membutuhkan penjelasan tambahan dari hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan baca hadis berikutnya. Ini tentang doa, jadi doa saja. Artinya Nabi banyak mengajarkan doa-doa yang terkadang satu doa dibaca di tempat itu khusus, dan itu diajarkan, dan itu terbukti ada. Dan nanti ada doa-doa yang silakan kapan saja dibaca, bebas.
terserah atau sesuai kebutuhan. Terkait tawakal ini, rupanya doa ini terkait dengan kebutuhan kita, yaitu bertawakal kepada Allah, membutuhkan pertolongan dari Allah. Baik, kita akan belajar membacanya. Silakan dilihat ke screen. Setelah saya, silakan diulangi. Anibni, nah ini dibaca ani ya. Ini saya ngutipnya seperti ini. Ini nanti aturan dalam membaca, ada an, ada ibnu. Ada an, ada ibnu. Maka dihijikan jadi anibni. Ya. Anibni Abbasin, silakan. Radhiyallahu anhuma aidan. Anna Rasulullah, ini salah juga. Ini mestinya anna Rasulah. Anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ya, masih panjang. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu tamutuna yamutuna. Muttafaqun alaihi. Baik, doa yang cukup panjang dan saya termasuk yang belum hafal, maka kalau para hadirin sudah hafal itu lebih bagus ya. Baik, dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibn Abbas, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Aidon, kalau ada kaidon ini juga berarti hadis ini sama dengan hadis yang lalu. Perawinya adalah Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian anna, ini ya inilah setidaknya kalau kita pernah belajar, nanti tidak semua ini saya kutip ya. Jadi yang seperti ini dikutip dari Google kemudian dicantumkan ulang ya. Kalau kitabnya tidak ada yang bisa dikopi. Kalau kitab itu rata-rata di PDF ya. Kalau PDF di copy, Arabnya nggak bisa, jadi acak-acakan. Jadi kita harus cari sumber lain, kemudian kita cantumkan. Ya, ini saya ambil dari Kongsi Hadis, ya Kongsi Hadis judulnya, blognya dari Malaysia. Ya, karena hanya di situ yang mencantumkan penjelasan hadis, dicantumkan hadisnya lengkap dan syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nanti bisa dicek sendiri Kongsi Hadis. Judul blognya. Baik, kadang-kadang ada salah. Di sini anna mestinya rasula. Anna rasula, tidak rasulu. Ya, jadi rasula, rasuli, rasulu itu nanti terkait kalimat depannya. Kalau an jadi rasuli, kalau anna rasula. Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, pernah berkata. Maksudnya berdoa. Kalau seperti ini tidak jelas berdoanya saat apa. Ya, nanti ada dijelaskan saat beliau akan tidur. Doanya seperti ini. Ya. Meskipun pada hakikatnya doa itu tidak ada yang terkait langsung atau sebagian lafadznya umum. Ya, tetapi tetap kalau itu memang ditetapkan doanya dibaca di situ, ya kita baca di situ, di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Beliau pernah berdoa dan ini tidak disebutkan pada saat seperti apa. Apa doa beliau? Allahumma
laka aslamtu. Ya. Allahumma artinya ya Allah. Kalau Rabbana ya Tuhan kami. Maksudnya sama, kita menyeru, memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam berdoa sebaiknya tidak ujuk-ujuk. Ya, tidak ngomong langsung apa yang diminta, tetapi prolog dulu. Ya. Seperti kalau kita baca Al-Fatihah, itu belum ujuk-ujuk doa. Jadi puji dulu Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Baru doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya samalah ya, kalau kita sesama kita mau minta sesuatu, ya dipuji-puji dulu. Ya, banyak hati-hati kalau ada kawan puji-puji, bisa si nginjem duit biasa no. Baik ya. Baik, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, hanya. Ini lafaz yang seperti ini maknanya ada hanya. Hanya kepadamu aku berserah diri. Aslamtu. Islam itu salah satu maknanya berserah diri. Maksudnya pasrah kepada aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya menjadi umat Islam. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu aku beriman. Ya, di sini bahasan kita, wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Menyerahkan semua urusan. Ya, maksudnya untuk dibantu diselesaikan. Ya, jadi ini kita butuh nih. Berarti tawakal di sini maknanya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah untuk dibantu diselesaikan. Ya, biasanya kita lakukan kalau seperti sudah mentok. Ya, minta tolong ke sana tidak hasil, minta tolong ke sini tidak berhasil. Sudah diputar kanan tidak jadi, sudah diputar kiri tidak jadi. Ya silahkan. Serahkan urusannya kepada Allah sambil tetap berusaha. Minimal nanti Allah tunjukkan cara lain yang selama ini belum dilakukan. Ya. Nah, wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu aku kembali atau bertaubat. Kenapa ini dilakukan? Karena bisa jadi cara yang kemarin salah atau melanggar hak orang lain. Ya, maka di antara masalah yang tidak selesai itu ada karena kita melanggar urusan orang lain. Jadi dipersulit. Apalagi kalau urusan itu menyangkut orang tua. Ini kebanyakan repot. Ya, kita seorang anak, ya, kalau alhamdulillah sudah ditakdirkan hidup keluarga sendiri, punya urusan sendiri, punya harta sendiri, lupa saja sama orang tua, itu urusan kita jadi repot kadang-kadang. Maka ketika kita tawakal, ingat, wa ilaika anabtu, kita bertaubat kepada Allah. Dan demikian pula Nabi kita Muhammad SAW, tatkala mendapatkan kemenangan, beliau juga bertaubat. Hatta itu urusannya sudah berhasil. Dalam surah Idza Ja. Kemana surah Idza Ja teh? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, terus gimana? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan istighfar. Ya, itu menang, Pak. Ya, apalagi kalah. Ya. Baik. Wabika khosamtu, dan hanya kepadamu aku berjuang. Maksudnya menyerahkan musuh-musuhku untuk dikalahkan. Ya. Maka
Dari sini kita bisa ambil juga doa ini kita baca ketika kita menghadapi musuh, ya. Atau orang yang akan menyerang kita, atau kita memasuki daerah-daerah yang berbahaya. Ya. Allahumma aslamtu, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Masuk terminal, masuk daerah-daerah berbahaya, ya, yang takut kita, wa bika khosamtu, atau peperangan. Berikutnya kita memohon perlindungan kepada Allah dengan sifat-sifatnya. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung bi'izzatika, dengan kemuliaan-Mu. Nah, jadi Allah punya beberapa nama yang kita baca untuk tawassul. Dengan menyebut namanya, ia akan lebih mendengarkan seruan kita. Ya. Jadi kita juga begitu dengan sesama kita. Kalau kita minta kepada seseorang, cari tahu orang ini punya panggilan apa saja. Ya. Kalau namanya panggil mungkin kurang. Kalau jangan-jangan dia pernah haji, ya panggil Pak Haji, gitu ya. Pak Lurah, Pak RT. Kalau Pak Haji, Pak RT, Pak Haji RT. Kenapa? Manusia senang begitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terlebih dahulu. Ketika Nabi memanggil Allah, macam-macam panggilan, silakan. Dan kita mengucapkan nama Allah di belakangnya juga macam-macam. Silakan Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari sini kita ambil Azza wa Jal. Kita sering dengar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu silahkan, bebas. Karena tidak ada aturan khusus. Yang penting asma Allah disebut. Ya. Dari Azza ini timbul kalimat Azza wa Jalla. Allah yang maha mulia lagi maha agung. Azza wa Jalla. La ilaha illa anta. Ya, kalau butuh sebut. Ya, tidak ada ilah selain Engkau. Tidak ada yang berhak aku sembah kecuali Engkau. Tidak ada yang mampu memberi pertolongan selain Engkau. Ya. Jadi kita puji Allah supaya memang memberikan yang kita inginkan. Antudillani, ya, dan aku mohon Engkau tidak menyesatkan diriku. Antal hayyul ladzi la tamut, Engkaulah zat yang maha hidup, ya, dan tidak akan pernah mati. Wal jinnu wal insu yamutun, adapun jin manusia mati. Ya, maksudnya kita minta pertolongan kepada zat yang paling sempurna. Adapun kepada manusia, hari ini kita minta tolong kepada dokter di rumah sakit ini, esok mungkin dokternya mati duluan, Pak. Ya, dokter ya manusia kan ya. Sekarang ngobatin, mungkin esok hari beliau yang sakit. Tapi Allah tidak akan. Demikian pula bangsa jin. Dari sini kita tahu bangsa jin itu mati. Ya, ada matinya. Ya. Tapi hadis muttafaqun alaih. Kita ulang Pak, doa sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma laka aslamtu, sama-sama. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun. Nah, silahkan. Nanti dicari di kitabnya, jelas dia nomor 75 hadis dalam Riyadhus Shalihin. Taib. Hadis berikutnya tentang satu ucapan. Ya, kita katakan dalam bahasa kita ucapan sakti. Satu kalimat yang menjadikan
Nabiullah Ibrahim alaihi salam ditolong oleh Allah dari peristiwa yang sangat besar yang akan mengganggunya. Taib, setelah saya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma aidan. Silakan. Qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu. Di sini tertulis sallallahu alaihi wasallam. Entah kenapa Imam An-Nawawi tidak menyebut alaihi salam, tetapi sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnari. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Naam. Dari Ibnu Abbas juga, ya, jadi akhirnya kita nanti menyimpulkan salah satu sahabat Nabi yang sangat banyak meriwayatkan hadis adalah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ranking pertama siapa? Ranking pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, paling banyak meriwayatkan. Yang nomor 2 istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Maka nanti akan banyak an Aisyata. Artinya hadis itu didengar atau dilihat oleh istri Nabi tersebut. Ya. Ibnu Abbas termasuk yang sangat banyak, maka akan sangat banyak kita dapatkan an Ibni Abbas dan seterusnya. Ini masih dari Ibnu Abbas tentang ucapan beliau. Tiba-tiba beliau mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ucapan seseorang jika ingin menjadi bagus, baik, dan memang ia akan ajarkan, maka sebut dapat dari mana ucapan itu. Kalau memang dari Nabi tentu lebih hebat lagi. Ya, maka beliau mengatakan qala, ya, qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Ini ucapan dulu yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala akan dilemparkan ke dalam api. Ya. Wa qalaha, dan ini juga ucapannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang musyrikin berkumpul. Ini ayat dibahas di awal, yaitu tentang peperangan Ahzab, di mana manusia bersekutu untuk menyerang kaum muslimin. Tatkala dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshauhum fazadahum imanan wa qalu. Sesungguhnya orang-orang telah berkumpul atau pasukan telah berkumpul untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Yang terjadi fazadahum imanan, imannya malah naik. Dan ditambahkan perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi pelindung kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Ini kalau yang tadi panjang teuing, ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Deg-degan kan ya? Sieun itu. Hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal. Terus seperti itu. Baik, dan ayat ini tadi terkutip dari surah Ali Imran ayat ketiga. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Taib. Wa fi riwayatin lahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dan riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kana akhiri qauli Ibrahim hina ulqiya finnar hasbiyallah. Jadi hasbunallah, hasbiyallah sama ya. Kalau hasbuna itu domirnya nahnu, kami.
Tetapi kami ini kadang kita pakai juga untuk satu orang, tidak masalah. Ya. Tetapi jangan terbalik. Kalau terbalik kurang bagus. Jadi kalau saya ucapkan hasbiyallah, maka hanya saya. Tapi kalau hasbunallah menyangkut saya dan Anda sekalian. Tapi kalau hasbunallah saya ucapkan sendiri tidak apa-apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terkadang mengucapkan dirinya dengan nahnu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Itu nahnu domirnya. Inna itu kami ya. Rabbana itu kami ya Allah, Tuhan kami. Rabbi Tuhanku. Ini perkataan saja. Tapi kalau yang benar adalah kalau untuk diri sendiri boleh dengan ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Kalau untuk banyakan jangan hasbiyallah tapi hasbunallah. Tapi untuk sendiri hasbunallah boleh? Boleh. Karena kami ini biasa kita gunakan untuk membahasakan diri sendiri meskipun cuma satu orang. Ya, ini MC datang. Hadirin kami memohon maaf. Kami padahal dia sendirian. Maksudnya dia bersama kawan-kawan yang lain yang tidak ikut ngomong. Atau menghormati orang lain. Ya. Beda ya kalau saya anjurkan, beda dengan kami anjurkan bapak-bapak setelah masuk masjid langsung tempat saf pertama sholat di saf pertama pada sholat sunnah itu supaya jamaah yang lain tidak terhalang. Seperti itu daripada saya mending kami. Itu permainan atau urusan bahasa saja. Dalam bahasa Arab namanya nahwu ya. Kalau hasbiya cukup Allah menjadi pertolong. Hasbiyallah cukuplah Allah menjadi penolongku. Hasbunallah cukuplah Allah menjadi penolong kami. Baik, nanti silakan diucapkan pada saat-saat diperlukan. Adapun jawaban Allah terhadap doa Nabi Ibrahim, qalu harriqu wansuru ila alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian jika benar-benar kalian hendak bertindak. Ya, jadi kaumnya Namrud ya membuat perapian yang sangat besar, kemudian seolah-olah mereka ingin menolong Tuhannya. Yaitu berhala-berhala mereka untuk menghukum Nabi Ibrahim. Maka tatkala itu dilakukan, qulna ya naru, setelah doa Nabi Ibrahim tadi, hasbiyallah wa ni'mal wakil, Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Ya, dan mereka telah berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang rugi. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 68 sampai 70 kaitan dengan doa yang tadi disebutkan keberhasilan doa itu dalam ayat ini, yaitu Allah berkuasa menjadikan api yang panas itu menjadi dingin, khusus kepada Nabi Ibrahim. Baik, kita satu lagi setelah saya. An Abi Hurairah, silakan. Radhiyallahu anhu. Ini perhatikan, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thairi. Baik. Ini hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis darinya tadi kita sebut, salah satu yang meriwayatkan hadis banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr namanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang sabdanya, yadkhulul jannata, akan masuk surga. Jadi salah satu cara agar manusia masuk surga.
Disebut akan masuk surga. Siapa orang ingin masuk surga, perhatikan. Maksudnya begitu. Aqwamun. Aqwamun. Dia kalimat jamak dari kaum. Ya. Kaum-kaum atau orang-orang. Siapapun dia. Atau kelompok-kelompok. Afidatuhum yang hatinya. Nuraninya. Afidah itu fuad, hati nurani. Ya. Dalemannya. Ya. Mislu seperti afidatit toiri. Seperti hatinya burung. Disinilah perlu penelaahan. Seperti apa hati burung itu? Ya. Tentu yang dimaksud bukan ati nanya, ati mah dimakan ke orang. Kita kalau ke pasar beli ayam, ati ampela, nah, itu mah dimakan. Maksudnya kita perhatikan sifat-sifat burung. Ya. Sampai di sini kita hanya diperintahkan, coba aja bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, perhatikan burung dan bersikaplah seperti burung. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan rincian bagaimana sifat-sifat burung, tetapi di antara sifat baiknya adalah memang melindungi anak-anaknya, mencarikan rizki untuk anak-anaknya, dan tidak jahat. Ya. Tetapi terbatas kepada burung-burung tertentu. Ya, kalau burungnya burung yang makan daging, ya makan orang lain, makan burung yang lain ya. Nah, makanya perlu diperjelas juga ini burung yang mana. Ya. Tetapi secara umum nanti ada hadis yang lain, tetapi di bagian belakang dari bab ini, yaitu tentang perilaku burung di mana bertawakalnya kepada Allah itu sangat penuh, yaitu dia pergi pagi-pagi dalam perut kosong, pokoknya pergi datang sudah bisa bawa makanan untuk anak-anaknya. Ini disebut dalam bagian akhir, di bagian hadis ini. Nanti kita bacakan di bagian akhir. Sementara itu saja. Dan nanti ada satu kaum yang disebut oleh para ulama sebagai kaum yang memiliki hati seperti burung. Dalam bangsa Arab itu orang-orang Yaman. Ya, orang-orang Yaman. Tapi tidak terkait dengan Habib-Habib, tidak. Pokoknya secara keseluruhan orang Yaman itu disebut perilakunya baik-baik. Ya, seperti perilaku burung. Ya. Baik, ala kulli hal, ini adalah salah satu juga penafsiran daripada hadis yang lain. Tatkala ditanyakan perkara apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah akhlak yang baik. Ya, dalam perkara ini akhlak secara umum dan tentu tawakal dalam bab ini nanti disebut dalam hadis yang terakhir kalau tidak salah dalam bab ini, yaitu tentang tawakalnya seekor burung di mana dia terbang kapan saja waktunya, utamanya di pagi hari, untuk mencarikan makan tidak hanya dirinya sendiri tetapi adalah pula anak-anaknya tanpa dia tahu kemana dia harus menuju. Kalau kita makan jelas ya, aya nuka kantor, aya nuka pasar, ya. Burung mah entah. Tapi itu dilakukan hari-hari seperti itu sampai anak-anaknya dewasa atau besar, menjadi burung besar yang lainnya. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk mempunyai hati seperti burung sehingga dimungkinkan kita untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sebelumnya, doa yang termudah dalam kesulitan adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, terutama kalau menghadapi orang-orang yang hendak menyerang kita. Bagaimana kalau sakit dan yang lainnya? Bisa saja ya, tetapi untuk sakit nanti ada doa-doa khusus ya terkait dengan penyakit, atau bisa didoa langsung ya penyakitnya apa disebut untuk dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih panjang tadi adalah doa yang ini, maka untuk menghafalnya perlu dicarikan teksnya ya kemudian dihafal. Baik, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita, bertawakal hanya kepadanya, dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surganya
yang sangat kita idam-idamkan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.